Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyira al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak akan lepas daripada ujian. Karena dunia ini adalah darul ikhtibar wal imtihan. Dunia ini adalah tempat kita diuji, tempat kita menerima ujian dan cobaan. Sebagaimana perkataan orang-orang bijak bahwa kehidupan manusia seperti roda pedati. Terkadang kita di atas dan terkadang kita di bawah. Inilah hakikat kehidupan dunia. Dan inilah yang kita yakini sebagai seorang muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang menakdirkan bagi kita hal-hal yang bisa jadi menurut sudut pandang kita baik, dan terkadang Allah SWT menakdirkan untuk kita hal-hal yang terkadang kita lihat buruk. Namun ketahuilah ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa ini adalah ujian, bahwa ini adalah cobaan yang pasti dialami setiap manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khair dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan, sebagai ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'u, dan kepada Allah lah kita semua kelak akan dikembalikan. Maka inilah hakikat kehidupan dunia. Ada ujian yang kita pandang terlihat baik, dan ada juga ujian yang kita pandang sebagai sesuatu yang buruk. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hari ini kita senang, besok kita bersedih. Hari ini kita menangis, besok kita tertawa. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kemudahan-kemudahan rizki. Namun di sisi lain terkadang adanya kesempitan-kesempitan hidup. Inilah kehidupan dunia. Inilah hakikat daripada kehidupan kita di dunia ini yang fana ini. Dan kaitannya dengan kondisi yang sekarang kita alami, alhamdulillah ya ala kulli hal, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, bahwa kita diuji. Kita sedang diuji dengan sesuatu yang terlihat seakan-akan buruk bagi kita, di mana di antara efeknya yang kita temukan di kondisi kaum muslimin dewasa ini, di antaranya adanya sebagian kaum muslimin yang tadinya bertekad kuat untuk berangkat menuju ke tanah suci, tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan batal. Maka di antara nasihat saya buat kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tidak jadi berangkat umrah atau haji pada tahun ini, yang pertama, ketahuilah bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti baik buat kita, hatta yang terlihat buruk. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita kecuali pasti ada hikmah di belakang ini semua. Dan di antara hikmahnya adalah agar kita menyadari bahwa semua hal yang terjadi di muka bumi ini tidak mungkin bisa berjalan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kita rasakan saat ini membuat kita semakin bertawakal kepada Allah. Kondisi sekarang ini membuat kita semakin mengetahui bahwa kita seorang hamba yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Manakala Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, maka kita tidak bisa menolaknya. Maka yang pertama, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita kembali untuk bertaubat dari semua dosa-dosa. Kita kembali kepada Allah untuk bersabar menghadapi semua ujian. Dan ingat,
Di antara kunci kebaikan seorang mukmin adalah dia bersabar ketika menerima ujian dan cobaan yang terkadang terlihat buruk bagi kita. Di mana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya baik. Dan ini tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang mukmin saja. Apa yang membuat perkara seorang mukmin selalu baik? Yang pertama kata Nabi SAW, in asabathu sarra, jika diuji oleh Allah SWT dengan ujian berupa kesenangan, kebahagiaan, kelapangan rezeki, hal-hal yang kita sukai, dia syakar, dia pasti akan bersyukur. Fakana khairan lah, dan syukur baik baginya. Dan kebalikannya, wa in asabathu dharra, apabila ditimpa oleh ujian, musibah, sesuatu yang kita anggap sebagai mudarat, sesuatu yang kita anggap buruk, sabara, dia pasti akan bersabar. Fakana khairan lah, dan sabar baik baginya. Maka yang pertama, mari sama-sama kita bersabar. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan buat kita, yakinilah ini adalah kebaikan. Dan dengan bersabar menghadapi ujian, cobaan dan musibah ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang besar. Ingat, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain bahwasanya, ma asaba abdun mu'min min syaukin aw hammin aw ghammin hatta asyaukatu yushakuha illa kafarallahu anhu biha khataya. Tidaklah seorang mukmin tertimpa sesuatu musibah atau sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang membuat dia kalut, sesuatu yang membuat dia sedih, sampai-sampai hanya sekedar duri saja. Maka kalau kita bersabar menerima ujian ini semua, maka niscaya Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka dengan bersabar, insya Allah Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kita, akan meninggikan derajat kita, dan Allah SWT akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kedua, hal yang juga ingin kita ingatkan, bahwa siapa saja yang sudah berupaya mengambil semua wasilah, bertekad kuat, berazam kuat untuk melaksanakan sebuah ibadah, kemudian terhalang dari melaksanakan ibadah tersebut, diantaranya adalah berangkat menuju ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan umrah misalnya, kemudian karena adanya faktor yang tidak bisa kita hindari, karena adanya penyebab yang tidak bisa kita kendalikan, tiba-tiba kita batal melaksanakan ibadah tersebut, ketahuilah bahwa keinginan kuat kita untuk beribadah telah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Nabi SAW pernah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, di antara yang Nabi sebutkan dalam hadis qudsi ini, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan kamilah. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang man hamma bihasanah, barang siapa yang berkeinginan kuat untuk melaksanakan sebuah kebaikan, falam ya'malha, namun tidak sempat dia laksanakan karena adanya faktor yang tidak bisa dia kendalikan, seperti terjadinya wabah yang kita alami sekarang ini, terjadinya menyebarnya penyakit yang membuat kita tidak bisa pergi dan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka tekad kuat kita ini, kata bahwa Allah SWT akan tetap menuliskan indahu, di sisinya, sebagai hasanatan kamilah, sebagai pahala yang sempurna. Maka ketahuilah ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walaupun Allah SWT menakdirkan kita tidak jadi berangkat ke tanah suci, tidak usah khawatir, pahala kita tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita jujur, kita
kita bertekad kuat, kita telah berupaya mengambil semua wasilah untuk berangkat ke tanah suci, tapi Allah SWT menakdirkan hal yang lain, ketahuilah bahwa niatan Anda telah diberikan oleh Allah SWT pahala yang besar. Maka mudah-mudahan dengan dua hal ini, yang pertama sabar dalam menerima semua yang Allah SWT takdirkan, kemudian yang kedua meyakini bahwa apa saja ibadah yang kita niatkan, yang sudah kita upayakan dan sudah kita ambil wasilahnya untuk tidak dilaksanakan, tapi tidak bisa dilaksanakan karena ada faktor yang lain, ketahuilah ini semua insya Allah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kedua hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua tambahan pahala, diampunkannya dosa-dosa kita, dan Allah SWT mudah-mudahan memberikan kemudahan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci di lain waktu. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua hidayah dan terus istiqamah di atas hidayah dan mematikan kita semua di atas hidayah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro in Travel berizin Kemenak, dibimbing sesuai sunnah dan melayani jamaah merupakan nilai ibadah bagi kami.